Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya sayangi, para alim ulama, para kiai, bapak-bapak ustadz, ibu-ibu ustadzah, para haj, ibu-ibu hajjah, para sesepuh, bapak-bapak tokoh masyarakat, penitia penyelenggara pengajian masjid, pengajian Masjid Baitul Aziz, pengajian Hubur Rasul yang di bawah pimpinan daripada guru kita bersama Al-Habib Abdullah Al-Hinwan, beserta para kiai dan para habaib yang sama-sama saya hormati dan yang saya cintai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini malam pertemuan pertama di Masjid Baitul Aziz dengan penduduk Kudus, Jepara. Jepara. Namun Majlis Ta'lim Hubur Rasul pernah berkunjung ke pondok pesantren saya, dan pada Maulid pada tanggal 3 Juni alhamdulillah bisa berjumpa lagi di sini. Mudah-mudahan perjumpaan ini dirahmati dan dibarakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaji, mencari ilmu Allah, ingin memperkuat akidahnya, ingin menempatkan dirinya dekat dengan Allah, mempunyai ganjaran yang tidak ada tandingannya di sisi Allah. Julusuka fi talabil ilmi sa'atan ta'dilu hajjatan hajjam mabrura wa ta'dilu alfa umratin umratan makbulah. Seseorang yang duduk sejenak di majelis taklim diberi ganjaran pahala oleh Allah seperti 1000 kali haji yang mabrur, dan seperti 1000 kali umrah yang diterima oleh Allah. Saya lebih senang mengaji daripada menjadi guru, karena menjadi guru belum tentu mendapat ganjaran seperti itu. Sebab itu Nabi Muhammad memberi petunjuk kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai digendong oleh ibumu sampai masuk liang lahat. Sampai masuk kuburan masih kita mencari ilmu. Karena itu jamaah ahlus sunnah wal jamaah, walaupun kita umat Islam sudah masuk di liang lahat, masih diajarin dengan talqin, dibacain, ya Abdullah, idza ja'akal malakani fala takhaf wala tarhabak fa innahu abdun min ibadillah wa idza sa'alaka
Man rabbuka? Faqul Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Faqul Muhammad Rasulullah. Wa ma kitabuka? Faqul Al-Qur'anu kitabi. Wa man imamuka? Faqul al-imamu Syafi'i imami. Wa man ikhwanuka? Ikhwani minal muslimina wal muslimat. Begitu indahnya pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah mati berbaring di dalam liang lahat. Sudah ditutup dengan tanah. Masih dididik lagi. Masih diajarin. Saudaraku yang meninggal, hamba Allah. Kalau perempuan amat Allah, hamba Allah perempuan. Kalau datang malaikat dua, Mungkar dan Nakir namanya, jangan kau takut. Itu ajaran masih kita berbaring di dalam kubur. Karena kita manusia tidak ada yang mati. Hanya berpindah tempat dari alam dunia ke alam kubur untuk diproses, kemudian ke alam mahsyar untuk dihisab, lalu kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Hanya orang kafir yang dipilih oleh Allah untuk digiring ke neraka jahanam. Yang muslim mesti masuk surga. Kalau datang dua malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Jawab, Allahu Rabbi. Kita dengar di dalam. Kita dengar. Pernah seorang aulia meninggal dunia. Dimimpikan oleh temannya, waliullah juga. Yang hidup bertanya kepada yang mati, bagaimana sih mati itu? Oh, mati itu, saya melihat semua kamu orang, padahal saya sudah mati. Cuma jauh sekali, jauh. Nggak bisa berkomunikasi. Jauh. Jadi nanti ibu-ibu kalau sudah meninggal, melihat suaminya. Ibu-ibu masih lihat suaminya yang berjalan di situ. Yang datang usap dahinya ibu, dilihat. Cuma tidak bisa berbicara dan tidak bisa berhubungan berbicara. Karena itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajar lagi kita yang sudah meninggal. Justru itu jangan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 Kitabul Maut. Coba baca nanti kitabnya. Halaman 401. Beliau berkata, Imam Ghazali, gurunya ilmu, Qutbul Ilim, rajanya ilmu, itu Imam Ghazali. Beliau berkata, Faya nadima man la yulqan alaihi. Alangkah ruginya dan alangkah menyesalnya kalau seseorang muslim mati tidak dibacakan talqin kepadanya. Jadi jangan ikut aliran-aliran yang tidak suka talqin. Dengar bicaranya kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama kita di Jawa, ulama-ulama besar. Yang datang dari Arab, kecil. Nggak ada artinya. Kiai kita di Jawa, ulama-ulama kita di Jawa, itu orang alim yang sangat-sangat mulia. Waktu ulama di negeri Arab ingin menyingkatkan ilmu tasrif, ilmu sorof, nggak ada yang mampu. Ada yang mengarang satu buku tebalnya sebegini. Didengar oleh Kiai Maksum Kripya. Beliau satu malam duduk di depan buku, beliau tulis hanya 4 lembar kertas menyelesaikan semua ilmu tasrif. Itu ulama di Jawa. Makanya kalau mau cari ulama, jangan keluar di Jawa. Jangan dengar ulama yang datang dari luar Jawa. Ulama kita di Jawa ini ulama yang beken dan yang luar biasa. Imam Nawawi Al-Banteni di Jawa Barat mengarang tidak kurang dari 500 macam kitab tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmul hadis, tasrif, nahwu, usulul fikih, usuluddin, semua beliau ngarang sehingga membuat tercengang ulama-ulama di negara Arab. Itu ulama kita di Indonesia.
Karena itu kita mari rajin-rajin mengaji. Saya setelah mengaji di Indonesia, di Jawa, 13 tahun, baru saya keluar ingin melihat bagaimana ulama di negara Arab. Disuruh cari guru. Malam yajid mu'alliman falyarhali. Kalau sudah tidak ketemu ulama yang punya ilmu yang diingini, baru boleh pergi hijrah ke negara lain. Saya sudah cari ilmu, pergi ke Arab. Waktu teman-teman dari Jepara pergi, saya cerita. Senang mendengar orang yang mencari ilmu itu. Saya berangkat dari Jakarta sampai ke Bahrain. Karena tidak punya visa untuk masuk di Saudi Arabia. Saya tinggal di Bahrain 3 hari. Hari keempat sudah tidak boleh tinggal. Jadi saya cari negeri lain supaya bisa selamat. Tahu-tahu di bis ketemu satu ulama yang berjubah, pakai imamah, pakai sorban. Saya turun dari bis, dia pegang saya. Kau namanya Sagaf bin Mahdi bin Idrus bin sampai Nabi Muhammad. Dia hafal. Padahal di mana dia kenal dengan saya? Saya tidak pernah ketemu dengan dia. Tapi dia sudah tahu nama saya dan sudah tahu silsilahnya saya. Dia berkata, kau tidak boleh masuk tanah Makkah. Saya bilang, kenapa? Ilmumu masih kurang. Apa yang kurang? Usulul fikih. Memang benar, di pondok saya tidak diajarin usulul fikih. Hanya diajarin fikih. Jadi saya mengaji sama beliau. Tapi ngajinya aneh. Loh, itu guru. Sedang-sedang saya baca kitab, datang sama botol Sprite yang sudah kosong diminum sama dia. Saya punya kepala dihantam. Sampai pecah botolnya itu. Mau pingsan saya. Rasanya kepala sebesar bakul. Kepala kita kalau dipukul kerasa besar. Saya noleh guru saya. Baru dia tinggalkan begitu aja. Baca lagi saya, sebentar dia datang sama kayu sepotong, goblok. Ya Allah, apalagi tuh, guru model apa yang saya dapat ini? Nah, kita baru dimarahi guru 1 kali terus putus, tidak tahu mengaji lagi. 6 bulan dianiaya. Bocor di sini, ini dijahit. Dihantam, luka di sini. Tiap saya mau melarikan diri, ada suara, jangan lari. Ngaji. Sampai 6 bulan, paspor saya diminta, tiket saya diminta, dirobek sama guru itu. Nah, kalau ada guru seperti ini, boleh kita cari. Sudah dirobek. Saya bilang, ya Tuan Guru, ini kan paspor untuk pergi ke Arab. Lah. Idhab kama ji'ta. Kau pergi seperti kau datang. Waktu kau masuk di rumah saya, apa saya ada minta paspor kamu? Enggak, Tuan Guru. Ya jalan. Berangkat saya sampai ke airport di Bahrain nih, di negara Arab yang ketat penjagaannya. Orang masuk, saya ikut masuk. Enggak ada polisi yang tanya, enggak ada imigrasi yang tanya. Saya juga kadang-kadang lihat mukanya begini, dia nggak tanya, seperti dia nggak lihat saya. Iya. Saya liwat di atas pesawat ada kursi kosong, saya duduk sendiri di situ. Ada yang hitung, cetek. Saya dihitung apa enggak? Wallahu a'lam. Waktu bagi makanan, saya dapat juga makanan. Turun di Jeddah, saya keluar. Ada juga ragu-ragu. Tapi saya ingat guru saya. Yang punya barakat, yang suruh saya berangkat. Mesti dia jaga saya. Ini guru. Keluar saya. Orang semua kasih paspor. Cop tak, tok tak, cop tak, tok tak. Saya nggak ada paspor, saya liwat. Orang itu liwat, saya liwat terus. Dia nggak tegur. Nggak bilang siapa kamu, mana paspor. Nggak ada. Berangkat pergi Makkah. Sampai di Makkah, tas saya itu besar.
Di Makkah saya mau ambil wudhu di bawah, saya titipkan sama orang Yaman. Saya keluar, la Yaman wala tas yang ada. Jadi tinggal kain ihram di badan. Itu ngaji, mungkin guru itu tidak ada di Indonesia. Ada, tapi sembunyi-sembunyi gurunya. Yang banyak yang nampak seperti saya begini. Tapi yang sembunyi banyak di tanah Jawa. Saya duduk di Babu Salam 3 hari 3 malam. Enggak ada makan. Minum air zam-zam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasih kenyang perut saya, jangan saya lapar. Kenyang benar. Karena keyakinan itu ilmu yang paling tinggi. Saya minum, yakin kalau air zam-zam itu adalah air yang memberikan kenyamanan, kesehatan, kenyang, semua ada di situ. Itu yang menjadi keyakinan saya. Nabi bersabda, "Lau tayakkantum bihajarin la nafa'akum." Kalau kamu meyakini sebuah batu bisa memberikan manfaat kepada kamu. Kalau kau yakin dengan dia. Batu, saya percaya kau kalau saya lempar itu babi pasti kena. Kena dan mati babinya. Itu kalau kita yakin. Jadi ulama-ulama berkata, al-yakin al-ilmu kulluh. Siapa yang punya keyakinan, itulah semua ilmu dia sudah dapat. Jadi harus punya keyakinan. Kalau kita mengaji sama Habib Abdullah, kita yakin bahwa ini guru saya. Nanti keramatnya muncul sama yang yakin, bukan guru. Kadang-kadang guru itu sembunyikan keramatnya, tapi muridnya yang dapat keramatnya. Seperti Mbah Khalil Bangkalan, dulu mengajinya di Makkah. Gurunya Asy-Syaikh Abdul Ghani. Asy-Syaikh Abdul Ghani itu kalau sore-sore, ini Mbah Khalil datang. Tuan Guru, saya mau pulang ke Madura. Ini di Makkah ini. Pulang kapan? Sekarang. Kembalinya besok. Mbah Khalil Bangkalan yang keramat di Bangkalan itu, yang diziarah itu. Nanti gurunya putar kupingnya. Hilang. Yang keramat ini siapa? Gurunya apa muridnya? Karena dia yakin sama gurunya. Gurunya putar kelingatnya. Tapi Mbah Khalilnya hilang, sudah ada di Madura. Besok pagi dia panggil teman-teman, ayo kita pergi Makkah. Ada yang bilang, gila ini orang, pergi Makkah bagaimana? Naik sampan. Pergi ke laut naik sampan, 5 orang. Mbah Khalil komando. Yuk, pegang dayung. Pegang semua dayung. Baca. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Tapi ada di belakang tidak bisa baca itu, hanya bisa Qayyum, 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 Qayyum. Sampai juga di Makkah. Karena satu perahu dengan guru. Sampai di Makkah, ngaji lagi. Sore-sore datang lagi, tiap hari. Makanya di Makkah itu banyak orang Madura. Di bawah sama Mbah Khalil, nenek moyangnya dulu sampai sekarang turun-temurun sudah jadi orang Arab di tanah Makkah. Gara-gara Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya saya ijazahkan kepada warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum sembahyang subuh, baca dulu Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Semua habaib-habaib mengamalkan itu. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. 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 Itu dulu, orang dulu. Itu kan kayum-kayum itu ada kayum. Sampai di Makkah 40 kali sebelum sembahyang subuh. 40 kali. Amalkan ya.
Itu ijazah, saya ijazahkan seperti mana diijazahkan oleh guru saya. Begitu guru dan begitu murid. Antara guru dan murid itu tidak ada perbatasan di sisi Allah. Seperti cahaya dengan cahaya. Gurunya membawa cahaya, muridnya membawa cahaya. Ingin mencari rahmat ilmu guru supaya dekat dengan Allah. Sudah hilang, saya duduk, datang guru. Dia pegang kepala saya. Antasagaf bin Mahdi bin Idrus, terus begitu lagi. Sampai selesai. Terus saya diajak, kamu ikut saya ke Baghdad, ke Irak. Irak yang perang terus tuh. Besok berangkat. Muridnya 39, 40 dengan saya. Sampai di Jeddah, masuk di imigrasi, guru saya ada paspor. Murid-muridnya 39 kasih paspor. Saya terakhir, nggak ada paspor. Saya liwat, nggak ada yang tegur. Karena saya melihat guru saya adalah satu cahaya. Dan saya ingin mendapatkan ilmu dia, punya cahaya yang di bawah. Bersatu dengan guru saya. Berangkat masuk, sampai di Irak, tidak ada lagi yang periksa. Guru saya di depan, saya di paling akhir. Keluar lagi tanpa paspor. Belajar sama guru saya yang di Irak. Beliau itu torekatnya torekat as-sufiyah. Torekat sufi. Yang kalau berzikir itu sampai menari-nari. Nanti dilihat muridnya begini. Muridnya itu gemetar, ketakutan. Ya Allah, ya Allah. Sampai kesurupan dari hebatnya guru itu. Sudah. Mengajinya bagaimana? Bukan baca kitab. Habis sembahyang Isya hanya nengok doang muka saya. Habis sembahyang Isya. Besok habis subuh nengok begini lagi. Saya disuruh duduk di pinggir pintunya masjid. 6 bulan. Kembali lagi ke Mekah. Berangkat. Perintah guru. Kalau guru sudah perintah, itu adalah perintah nur uluhiyah. Perintah cahayanya Allah. Berangkat, tidak ada ragu. Kalau ragu, batal. Nurnya padam. Makanya kalau mengerjakan ibadat, jangan ragu. Allahu Akbar. 1 kali, jangan 2 kali. Kalau 2 kali itu ragu itu. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya apa ini? Allahu Akbar. Tidak sah sembahyangnya. 1 kali. Kenapa kita ragu? Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Allah maha tahu. Kita kenal dia adalah Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jangan goyang-goyang. Iblis lari, setan lari, takut. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sembahyang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Senangnya saya sudah bisa sholat kepada kamu. Doa diterima langsung. Tidak pakai ini cor beton tembus. Karena kita cinta Allah. Makanya Habib Abdullah mengajak kita hubur Rasul. Karena wasilah untuk bertemu dengan Allah, mendapatkan rahmat Allah, harus liwat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh jauh daripada Nabi Muhammad. Karena beliau yang diutus oleh Allah untuk berjumpa dengan kita. Untuk kita berjumpa dengan Allah, harus liwat torekatnya Nabi Muhammad. Jalannya Nabi Muhammad. Saya disuruh pulang terus. Sampai di lapangan terbang Irak. Saya lihat orang masuk, dipanggil untuk masuk pesawat. Saya ikut masuk. Enggak ada yang tanya. Enggak ada yang tegur. Orang bilang naik pesawat, saya ikut naik. Ada selalu kursi 1 itu kosong. Saya duduk lagi di situ. Makan sama. Dikasih minum sama. Sampai di Makkah. Baru 3 hari datang lagi guru.
Kamu Sagaf bin Mahdi bin Idrus bin Syekh Abu Bakar. Betul. Ikut saya pergi Aljazair. Ini guru lagi satu ini. Tinggal lagi di Aljazair. Suruh duduk lagi di pinggir pintunya masjid. Nggak pakai baca kitab, nggak ada kitab. Ilmu nur, hanya memandang. Yakin bahwa di hati guru itu ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulullah. Itu yang kita mau copot untuk dimasukkan ke dalam hati kita. Hanya nengok habis main subuh doang. Isya nggak lihat, terus gurunya lihat. Subuh besok lihat satu kali. Tiap subuh dia bilang sudah tamat kamu, pergi ke Mekah. Karena saya bawa keyakinan yang dahsyat. Sampai di Makkah duduk lagi. Datang ulama yang alim ini, aneh bin ajaib. Guru saya sudah bilang, kau kalau ketemu guru ini, cepat-cepat keluar. Jangan lama-lama. Saya bilang, guru model apa lagi? Jangan-jangan dia main hantam juga seperti guru yang pertama. Saya duduk di masjid, datang beliau. Bawa surat kabar dirobek-robek. Lalu dipakai sholat sejadah. Allahu Akbar. Baca-baca mau ruku. Allahu Akbar. Saya terkejut. Ya Allah. Tapi hati saya itu bilang, ini gurumu. Loh, orang-orang bilang dia orang gila. Hati saya bilang, enggak, ini gurumu. Sudah 1 rakaat dia sembahyang, saya ambil itu kertas, saya taruh sejadah. Waduh, tambah kencang teriaknya. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, dapat apa saya mundur sedikit. Kalau dia hantam saya mau lari sekali. Niat begitu saya. Tapi kasafnya itu masuk di dalam hati saya. Sudah itu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak pakai ke kiri. Mukhalifah. Mukhalafah kan. Kita kalau salam kan ke kanan. Kemudian ke kiri. Ini enggak. Kanan terus. Hantam ke kupingnya saya itu. Mungkin dia tahu saya itu masih budek. Ya. Dia bilang ikut saya. Saya ikut. Lah tadi waktu datang, jalannya itu biasa. Waktu keluar sama saya dari masjid, jalannya pincang. Jadi orang-orang bilang sama saya, apain ikut orang gila itu? Tapi hati saya selalu bilang, ini gurumu. Saya ikut sampai ke rumahnya. Naik di tingkat 6. Ada kamar 2 kali 3 meter kamar rumahnya itu. Ada kompor kecil. Ada teko kecil. Teko mainan anak-anak itu. Diisi gula situ, teh di situ, isi air. Saya dulu minum teh. Saya minum. Saya hitung ada 50 cangkir. Nggak habis-habis di tekonya itu. Jadi saya ada ragu gitu. Kok nggak habis-habis? Saya minta 2, dia kasih 1. Bakhil, dia bilang. Cool. Suruh makan saya makan. Jambu bener. Baru dia masukkan tangannya, keluar ayam 2 ekor sudah dipanggang, sama nasi minyak. Dia bilang dia beli di India. Padahal ada di depan mata saya dia duduk. Peti tadi kosong. Makan saya. Sudah itu dia usir saya. Roh, pergi. Kau tidak ingat guru kau bilang tidak boleh lama-lama dengan saya nanti kau gila. Oh iya ya, saya turun. Sampai di bawah dia tarik baju saya. Mata tulu berdoa minni. Kau tidak minta doa dari saya? Saya bilang saya mau minta doa. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwanil bu'ada'i wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang yang dicintai olehmu dan dicintai oleh orang banyak. Jangan digolongkan daripada orang yang dibenci olehmu dan dibenci oleh orang-orang yang beriman kepadamu. Itu doanya. Sangat penting dicintai teman. Sangat penting disayangi oleh orang banyak. Karena nanti kita manusia di padang mahsyar, satu sama lain saling memberikan syafaat kepada temannya. Kalau ada temannya masih punya dosa, dia ambil pahalanya. Saya kasihkan kamu. Itu syafaat teman dengan teman. Makanya kita harus memperbanyak teman.
hadir pengajian kan banyak teman. Siapa tahu sedang nyelunung-nyelunung di sana kebingungan, dosanya banyak. Ketemu Habib Abdullah. Loh, kau kan murid saya dulu itu. Benar Habib, tapi dosa saya banyak. Ini tunggu komando aja mau pergi neraka. Enggak. Ini pahala saya yang lebih saya kasihkan kamu. Buang itu dosamu di situ. Itu syafaatnya kita sesama manusia. Kalau syafaatnya Nabi Muhammad itu asy-syafaatul udhma, syafaat yang agung. Semuanya kalau Nabi berkata sejumlah manapun manusia, ya Allah, saya kasih syafaat semua manusia yang ada ini. Diberi syafaat oleh Allah. Dari sayangnya Allah dan dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Betapa banyak itu negeri-negeri yang kena bala bencana. Ada yang kena angin puting beliung. Ada yang kena tenggelam. Ada yang keluar lumpur seperti Sidoarjo. Nggak henti-henti sampai sekarang. Di Jepara nggak ada. Nggak ada. Yang keluar pakai trek-trek ada. Tapi ukiran Jepara. Bawa rahmat dan bawa pahala kepada negara kita. Negeri kita. Tadi saya dengar waktu makan, katanya di Jepara mau dibikinkan PLTN, listrik nuklir. Terima, itu rizki besar. Jangan terima, jangan takut sama nuklir. Kita takut kepada Allah. Itu kalau dipasang nuklir di Jepara, itu Jakarta ketinggalan zaman. Mungkin nanti ibu kota Republik Indonesia pindah ke Jepara. Karena kalau sudah pasang nuklir di listrik di Jepara, ini bolanya 7 kali ini terangnya. Bayangkan, ibu punya listrik 500 watt menjadi 5.000 watt, bisa pakai 5.000 watt di dalam rumah ibu. Nyalanya terang benderang. Yang gelap-gelap ini jadi terang, karena itu sinarnya nuklir. Nih bapak-bapak yang hitam-hitam jadi putih nanti. Jangan takut sama nuklir. Itu pusatnya itu untuk memberikan energi yang kuat untuk listrik-listrik kita dan pabrik-pabrik kita. Sangat beruntung. Di seluruh Indonesia baru 1 yang pakai nuklir. Di Serpong, di luar Jakarta. Jakarta enggak. Listrik Jakarta begini modelnya, tapi listrik Serpong yang begini seperti itu nyalanya. Dan uang untuk membangkitkan tenaga nuklir itu sangat banyak, triliun. Di sini yang dulunya pendapatnya 2 juta 1 tahun menjadi 20 juta 1 tahun. Karena uang banyak dituangkan di sini. Jadi jangan dengar orang yang belum belajar. Coba nanti belajar tentang nuklir. Memang kita takut. Dulu kalau sunat itu seminggu baru sembuh. Pakai pakai pisau yang tajam. Anak-anak mau disunat lari. Sekarang sunat pakai sinar laser itu bagian dari nuklir. Ceret, langsung pakai celana pulang. Nggak pakai hari-hari, nggak perlu diobat. Itu sekarang. Zaman kita sudah zaman maju. Jadi kemajuan yang kedua sesudah Serpong adalah Jepara. Kenapa pemerintah pilih negeri ini? Karena negeri ini banyak menyumbang devisa untuk negara. Ukiran Jepara itu kalau kita ketemu di Amerika, di sini 1 kursi harganya mungkin 500.000. Lebih, 1 juta. Di Amerika itu 2.000 dolar. Artinya 20 juta rupiah. 1 kursi. Kalau 4, yang pakai ukiran Jepara itu mesti orang yang kaya raya milioner. Kalau yang gembel-gembel yang kerja di pabrik-pabrik itu nggak bisa beli ukiran Jepara. Tapi di Indonesia yang kerjanya supir angkot bisa beli ukir Jepara. Ini rahmat Allah. Kalau orang Amerika datang ke rumahnya supir angkot, pingsan orang Amerika. Saya nggak kuat beli. Kau punya ini berapa? Kau punya gaji? Lah saya cuma dapat 20.000 1 hari. Mungkin langsung masuk Islam itu si Amerika itu. Jadi kita teruskan kemajuan yang kita telah kita raih ini untuk kebangkitan kehidupan anak cucu kita di masa yang akan datang.
Mereka nanti tidak begini lagi. Kita sekarang sepeda aja susah mau beli. Kalau mau motor mesti kredit. Tidak bayar 3 bulan, motornya diambil, uangnya hilang. Nanti zaman yang akan datang, mungkin cucu cicit kita nanti, mereka bikin sendiri sepeda motor di rumah. Karena ilmu pengetahuan sudah meningkat. Jadi mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah selalu. Dengan berzikir, dengan selawat, baca maulid, hubur rasul, membaca Al-Quran, mendekati ulama. Jangan jauh dari ulama. Ulama itu adalah pelitanya Allah di bumi. Yang memberikan cahaya dan sinar di dalam kegelapan dan kesulitan. Sudah. Lalu dia wasiat kepada saya, masih ada guru lagi satu kamu. Belum selesai, belum tamat kau. Semua guru saya tadi bilang sudah tamat kau, sudah tamat. Yang ini bilang belum tamat. Ya Allah, ilmu apa lagi yang belum ada sama saya ini. Masih ada guru satu. Saya niat untuk menemui guru itu harus umrah 70 kali. Niat dalam hati. Dengan kekuatan keyakinan mampu dikerjakan sampai 69. Yang ke-70 tidak ada kendaraan. Saya nangis di depan Masjidil Haram. Meraung-raung. Karena dulu di depan Babus Salam, Bab Ali bin Abi Thalib, itu di situ stasiun bis. Kalau orangnya haji dulu tahun 75, ya. Kan sekarang sudah dirubah. Ya. Saya nangis itu, nangis benar-benar. Ya Allah, kenapa tidak disampaikan niatnya saya? Datang bis kosong. Lampunya nyala semua. Hanya supir satu orang doang. Saya bilang Tanim. Tanim itulah. Rupanya wali Allah yang bawa supir itu. Makanya kalau naik angkot, baca bismillahirrahmanirrahim. Barangkali supirnya itu orang yang dekat dengan Allah, kita tidak tahu. Ya, Bu, ya? Kita tidak kenal siapa yang dicintai Allah di dalam majelis ini. Tapi insya Allah yang namanya orang yang beriman itu pasti dicintai Allah. Tapi yang punya rahasia Allah kita nggak bisa lihat kecuali siapa yang pegang rahasia Allah. Dia bawa saya di tengah padang pasir. Dulu belum ada rumah itu antara Makkah dengan Tanim, padang pasir. Ada orang kasih berhenti. Bas. Berhenti itu bis. Tanim. Dia juga bilang Tanim. Naik. Dia duduk berdempet dengan saya. Padahal kursi ini kan kosong. Nggak ada manusia, cuma saya sendiri. Duduk berdempet. Saya bilang, ya Allah. Mana pakaiannya penuh debu. Gamisnya sudah robek-robek. Ingusnya lagi penuh jenggot-jenggotnya sama sungut-sungutnya itu. Saya bilang, aduh, kotor apa kain ihram saya. Sedangkan besok Jumat, dia langsung berkata, bis, berhenti. Lalu dia noleh melihat saya, matanya keluar. Atadunnu thawbak andafu min thawbi? Kau kira baju kau lebih baik, lebih bersih dari baju saya? Hati saya bilang, ini gurumu. Dia turun, saya lompat, saya pegang kakinya, saya minta ampun, Tuhan guru, saya tidak tahu. Rahasia kamu belum saya mampu masuk di dalamnya. Saya minta doa. Enggak, besok. Loh, besok hari Jumat, manusia penuh sesak, bagaimana bisa ketemu kau? Enggak, besok. Nah, Tuan Guru tolong sekarang, Tuan Guru. Enggak, besok. Saya noleh, bisnya enggak ada. Noleh lagi, dia juga hilang. Saya lari, pergi ke Tanim, lari. Sampai di sana, ada taksi nunggu. Saya bilang, Makkah, ayo Makkah. Pas sampai di Makkah, adzan subuh. Saya lakukan tawaf, sa'i, sudah selesai umrah. Nunggu Jumat. Nunggu ketemu guru yang ini, yang hilang tadi. Kira-kira 2 menit mau adzan Jumat, muncul di depan saya. Anal barihah. Saya tadi malam itu. Mukanya seperti susu putihnya. Bajunya putih. Enggak ada putih di dunia yang pernah saya lihat seperti bajunya beliau itu. Seperti kainnya dari sorga.
Dia suruh bangun, dia berdoa. Doanya sama dengan yang kedua tadi. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa abidna min diwanil bu'ada'i wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Hilang. Sampai sekarang gak ketemu. Kepingin juga ketemu, tapi gak pernah ketemu. Yang diketemukan sesudah beliau doa itu, selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk kamu. Jadi itulah mencari guru dan mengaji. Mudah-mudahan diberi rahmat selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, guru saya yang memberi rahmat sehingga saya jadi begini, yaitu guru Asy-Syaikh Muhammad Balqaid yang di Aljazair. Karena waktu saya pulang, beliau itu panggil, Sagaf, kembali dulu ke sini. Nanti kau pikulanmu berat, tanggunganmu banyak, kau harus punya syajaratun nuqud amama baitik. Harus punya pohon uang di depan rumah kamu. Saya bilang, jangan tuan guru, saya ini kan mau mengajinya sufi. Kok jadi dunia begini? Sudah. Nanti pikulanmu berat, tanggunganmu banyak. Apa yang dikatakan guru saya itu benar. Dalam tempo 7 tahun, 8 tahun, murid saya ini hari sudah 11.000 lebih. Yang mondok di pondok. Tiap hari harus saya masak 5 ton lebih. Tadi telepon, mie tidak cukup, harus ditambah karena anak murid baru hampir 2.000 yang masuk. Butuh tambah mie 20 bal, bukan 20 bungkus, 20 bal. Mie keriting itu, kalau mie Indomie itu saya tidak makan, tidak boleh anak murid makan mie itu. Syubhat. Mie keriting itu yang dimakan. Mie Jowo, mie Jowo. Ya makan mie begitu, kita tidak tahu itu najis mungkin, barang haram ya toh. Karena sekarang semua halal. Daging sapi yang dicampur sama babi halal. Nah itu dunia sudah rusak. Jadi kita makan harus dijaga ya, supaya jangan sampai masuk barang yang mutanajis, supaya tidak masuk barang yang haram. Harus dilihat, harus diselidiki. Jangan kita asal makan ya Bu ya. Jaga baik-baik, lihat telur ayam benar ini apa telurnya babi. Ya tak? Kan babi juga bisa bertelur. Kalau ditakdirkan oleh Allah. Nah, dari mana datangnya babi? Dulu tidak ada babi di zaman Nabi Nuh. Tapi waktu Nabi Nuh naik di kapal, gajah itu kotorannya kan 1 meja besarnya. Sudah penuh tai unta, tai kambing, tai sapi, tai gajah. Nabi Nuh, bagaimana ini ya Allah, sudah penuh kotoran di dalam perahu saya ini. Turun Jibril, usap itu dahinya gajah betina, usap dahi gajah betina, lahir babi. Jadi gajah yang melahirkan babi itu. Semua dimakan, tidak sampai 2 menit sudah habis. Nah, makanya ulama kita lewat Al-Quran, lewat Nabi Muhammad mengharamkan kita makan babi. Karena babi itu sangat kotor makanannya. Jadi umat Nabi Muhammad harus makan yang baik-baik, makan yang bersih. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai orang yang beriman, makan yang baik-baik, yang halal, dan beramal solehlah kamu kepada Allah. Artinya orang yang makan yang halal akan timbul kemampuan dan kekuatan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam yang mulia ini diberikan rahmat oleh Allah, diberikan taufik, diberikan hidayat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, dan diberikan ilmu yang manfaat. Hubbullah wa hubbu rasulillah. Ya ilahana ya rabbal alamin, antubarik lana fi hayatina wa mamatina wa amitna ala husnil khatimah
bi barakati rasulikal karim wa bi jahi nabikal amin antarhama aba'ana wa ummahatina wa jaddana wa jaddatina wa li sairi ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru yang memberikan ijazah kepada saya untuk supaya di depan rumah punya pohon uang, amalannya cuma selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 400 kali sesudahnya sholat isya. Jadi habis sholat isya, habis makan habis semuanya apa? Ambil tasbih, baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 400 kali, nanti dimudahkan semua urusannya, dimudahkan rizkinya, seperti punya pohon uang di depan rumah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini, dan yang mendengar boleh memberikan ijazah itu kepada teman-temannya yang tidak hadir di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi